Saya ini bingung, dimuliakannya umat muslim itu gimana kalau masuk memuslimkan neraka itu kemestian. Orang Islam beriman? Belum tentu. Emang orang Islam bukan orang kafir? Belum tentu. Orang ini hanya mendatangi ya. Berarti yang mendatangi itu nggak selamat. Loh kok nggak selamat? Karena kan setelah itu ada ayatnya yang berbunyi, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang mendatangi itu orang yang nggak selamat. Sepertinya kok kamu bingung sendiri. Padahal sudah saya Mendatangi jahanam itu tidak selamat, Pak. Nah, karena kenapa? Berarti yang mendatangi neraka nggak selamat, Pak. Kesimpulan dari Maryam ayat 71-72 itu adalah jaminan surga untuk orang yang bertakwa dan jaminan neraka untuk orang-orang kafir, orang-orang zalim. Dah selesai. Oke? Agak luas sedikit, oke bro. Udah. Nggak ada lawan yang seimbang nih saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan sampai detik ini menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan terus menyuarakan serta menyampaikan syiar Islam, dan juga akan selalu membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan ya antara Samuel Siaan Aderion dengan Ustadz Sugi ya. Karena ternyata si Samuel Siaan nih di beberapa penampilannya terakhir ini di channelnya Yusuf Manubulu, dan kita sudah lihat dan nilai bahwa dia memang sangat pandai bersilat lidah ya. Namun apa yang dikemukakannya tersebut seperti memaksakan pemahamannya dengan menabrak logika akal sehat ya. Jadi di sini terjadi cacat logika ya. Nah, begitu juga di perdebatan si Samuel ini dengan Ustadz Sugi. Nanti juga kita akan dengarkan tidak jauh berbeda cara dia berdebat atau berdiskusi, karena yang ditampilkan tetap suatu gagal logika ya dalam memahami ayat Al-Quran. Dan yang dibahas di sini adalah tentang surah Maryam ayat ke-71 dan 72 ya, perihal seluruh manusia akan mendatangi neraka. Dan si Samuel ini menyimpulkan itu adalah mendatang tersebut sama dengan masuk ke neraka dan kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Itu menurut dia. Nah, disinilah letak kegagalan si Samuel ini dalam memahami Al-Quran. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan share ya. Juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkembang, menyuarakan kebenaran Islam dan berupaya membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Pak Sugi.
Pak Suki barusan berkata bahwa Muslim adalah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah sendiri berkata, tidak ada seorang pun daripada melainkan mendatangi Jahannam. Dan itu adalah ketetapan yang sudah dipastikan dari Allahmu. Jadi Muslim harus masuk neraka. Itu. Jadi saya ini bingung, dimuliakannya umat Muslim itu di mana? Kalau masuk yang Muslim ke neraka itu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Belum lagi junjungannya Nabi Muhammad. Dia tidak tahu apakah dia selamat atau enggak. Mohon pencerahannya Pak Sugi. Justru ayat yang Anda kutip itu menunjukkan bahwa umat Islam itu akan masuk surga semua. Karena di akhir ayat itu, di ayat selanjutnya ya dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Ya tentu orang Islam. Dan Allah akan memasukkan orang-orang kafir, orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Justru ayat ini menunjukkan jaminan surga bagi orang Islam. Malah kamu putar balik gimana sih? Coba dikutip ayatnya itu dari ayat 68 sampai ayat 72. Dibaca dengan benar dong ya. Di situ dikatakan mendatangi. Itu bukan masuk. Nggak ada orang Islam masuk neraka di ayat itu, nggak ada. Mendatangi. Semua manusia, bukan cuma orang Islam. Semua manusia mendatangi neraka. Itu berbicara tentang sirat ya. Nah, ketika melintas sirat itu semua orang Islam, semua orang yang beriman itu akan selamat. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim akan masuk neraka dalam keadaan berlutut. Ayat yang jelas-jelas itu menyatakan orang Islam, orang yang beriman akan masuk surga, kamu pelintir masuk neraka, gimana sih? Cara pikirmu itu loh gimana gitu. Lah iya betul Pak Sugi. Jadi untuk masuk surga, jaminannya masuk neraka dulu. Kan begitu ya? Termasuk Nabi Muhammad. Betul toh? Lah, jadi jaminannya itu masuk neraka. Nah, yang bertakwa di neraka dimasukkan ke surga. Gak ada di situ dikatakan masuk surga, cuman diselamatkan. Lainnya yang saya bingung ini, manusia kan punya waktu bertakwa itu waktu masih hidup di bumi. Lah kenapa di neraka bertakwa lagi? Nah, itu saya bingung. Terus ada 2 ayat mengatakan bahwa neraka itu kekal. Neraka itu bukan dihisap, tetapi kekal. Nah, saya takutnya khawatir nih buat rekan-rekan Muslim ini, jangan-jangan ini jebakan. Dibilang katanya neraka itu hisap, nggak taunya udah masuk dulu, karena jaminannya kan tadi masuk dulu neraka. Nggak taunya udah masuk, nggak bisa keluar. Terus nanti orang-orang protes di neraka. Loh, katanya dihisap, kapan selesainya? Terus nanti ngomong ini, yang berfirman di dalam Al-Quran ngomong, hahaha. Kan sudah kukatakan bahwa neraka itu kekal. Ini ayat. Nah, kejebak itu Pak Sugi. Nah, bagaimana itu nanti? Kasihan loh rekan-rekan saya ini yang para Muslim ini. Tidak ada di ayat itu dikatakan masuk. Di situ kata wariduha itu artinya mendatangi. Kalau Anda mendatangi rumah terbakar, apa kamu masuk ke dalam rumahnya? Jangan dipelintir-pelintir, baca sesuai ayat yang ada ya. Tidak ada dikatakan masuk neraka, tapi mendatangi. Itu berbicara tentang sirat, baca hadisnya juga ya, biar ngerti. Jadi mengenai neraka kekal, iya. Yang kekal itu orang kafir dan orang musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannama khalidina fiha. Itu jelas ayatnya. Yang kekal itu orang-orang kafir di dalam jahanam. Bukan orang Islam. Nggak ada orang Islam kekal dalam neraka. Nggak ada ayatnya seperti itu.
Oke, bro. Jadi berdasarkan surat Maryam yang Anda baca itu, manusia itu semua mendatangi neraka, ya. Dan orang-orang yang bertakwa itu konteksnya berbicara orang bertakwa di dunia ya, di dalam akhirat nggak ada lagi takwa. Orang yang bertakwa, orang yang beriman tentunya itu akan diselamatkan. Sedangkan orang-orang yang kafir masuk neraka dalam keadaan berlutut. Coba. Nggak ada dikatakan orang Islam, orang beriman, orang bertakwa akan masuk neraka, nggak ada di situ. Oke? Enggak gitu. Siapa orang-orang beriman itu? Itu orang-orang Islam. Kan? Itu kan penafsiran tadi itu. Nggak disebut orang Islam. Yang disebut orang-orang beriman. Emang orang Islam beriman? Belum tentu. Emang orang Islam bukan orang kafir? Belum tentu. Depan itu kalau nggak sholat, itu ninggalin sholat namanya apa? Tetap Islam. Kafir. Itu di ruang apa cara berpikirnya diluasin dong. Jangan terlalu kaku kaku. Yang dibicarakan Al-Quran ini orang yang bertakwa ya tentu orang Islam. Ya, nggak ada di dalam di luar Islam itu dikatakan beriman, nggak ada seperti itu. Ya, bahkan Nabi Muhammad sendiri berkata, sungguh demi zat yang memegang jiwaku, akan masuk neraka orang Yahudi dan Nasrani ketika mendengar dengan agama yang aku diutus, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Jadi nggak ada di luar Islam beriman tuh nggak ada. Itu khusus jaminan untuk orang Islam yang bertakwa. Jelas ayatnya ya, orang Islam yang bertakwa. Itu yang akan diselamatkan. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, orang kafir, orang zalim, masuk neraka dalam keadaan berlutut. Laiku Pak D, mendatangi. Oke, kalau misalnya Pak D berkata mendatangi itu berarti bukan masuk. Loh, kenapa selanjutnya ada ayat yang berkata lalu kami selamatkan? Berarti orang-orang yang mendatangi, yang nggak masuk ya, saya ikutin Pak D loh ini. Ya, orang-orang ini hanya mendatangi ya. Berarti yang mendatangi itu nggak selamat. Loh, kok nggak selamat? Karena kan setelah itu ada ayatnya yang berbunyi, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang mendatangi itu orang yang nggak selamat. Nah itu loh Pak D. Coba dulu dikaji deh. Nanti baru jelaskan lagi ke saya. Sepertinya kok kamu bingung sendiri, padahal sudah saya jelaskan dari tadi. Dikatakan di situ, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Robmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tak ada seorang pun, berarti seluruh manusia itu mendatangi neraka. Nah, ayat ini berbicara tentang sirot. Ya, setiap manusia itu nanti melintas sirot. Itulah yang dikatakan mendatangi itu. Dan orang-orang yang bertakwa ini akan aman ketika melintas sirot. Sedangkan orang kafir itu jatuh ke neraka dalam keadaan berlutut. Sebenarnya seperti itu. Justru ayat ini menerangkan ya atau sebagai jaminan bahwa orang bertakwa itu akan masuk surga. Sedangkan orang kafir itu masuk neraka. Jelas ayatnya, nggak usah dipelintir-pelintir. Di ayat selanjutnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi jelas toh, orang beriman, orang bertakwa itu aman melintas sirot, sedangkan yang kafir jatuh ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu juga sesuai hadis yang saya bacakan itu ya. Lah iya, betul itu kata Pak Sugi. Ya, di dalam akhirat itu tidak ada lagi bertakwa. Tidak ada gunanya takwa orang udah selesai. Wes mati, wes modar. Ya. Jadi tadi Pak Sugi bilang mendatangi neraka, jahanam. Ya. Mendatangi jahanam itu tidak selamat, Pak. Nah, karena kenapa? Karena kata selanjutnya itu tertulis. Tapi kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti yang mendatangi neraka gak selamat, Pak. Entah itu Bapak bilang, Bapak konotasikan itu tidak memasuki, gak masuk itu kata orang Surabaya.
tapi tetap aja nggak selamat. Oke lah, saya ambilkan dari para sahabat Nabi ya. Abdurrahman bin Said bin Aslam berkata tentang firman-Nya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Kaum muslimin mendatangi artinya melintasi jembatan Sirat yang di hadapannya, sedangkan maksudnya datangnya orang-orang musyrik adalah memasuki neraka. Terus kalau kita lihat dari As-Saudi berkata dari Murrah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, adalah pembagian yang wajib. Ya, Mujahid berkata hatman adalah ketetapan. Demikian pula perkataan Ibnu Jurais, firman-Nya, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, yaitu jika seluruh makhluk melintas atau seluruh manusia melintas di atas api neraka dan orang-orang kafir serta pelaku maksiat jatuh ke dalamnya, maka Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa sesuai amal-amal mereka, melintas dan secepatnya mereka di atas sirat, tergantung amal-amal mereka yang dilaksanakan pada waktu di dunia. Jadi jelas sekali menurut para sahabat Nabi, menurut Nabi sendiri, itu melintas sirat. Jadi semua manusia itu nanti akan melintasi sirat, sedangkan orang yang bertakwa itu akan melintas sirat, dia akan aman, akan diselamatkan. Sedangkan orang-orang kafir masuk neraka dalam keadaan berlutut. Jelas ayatnya, nggak perlu dipelintir-pelintir, oke? Kalau misalnya Allah berkata masuk neraka orang Yahudi, jadi semua orang Yahudi sekalipun masuk Islam masuk neraka gitu kan? Nah, kalau saya rasa Allah terlalu tergesa-gesa. Kenapa saya bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah itu tergesa-gesa? Karena Allah pernah berfirman, Allah belum mengetahui dari kalian siapa-siapa yang akan mengikuti jalan Allah. Lah, itu Muslim sendiri loh. Ini bukan ngomongin Yahudi. Dari Muslim sendiri aja Allah belum mengetahui. Apalagi yang di luar daripada Muslim. Jadi kalau misalnya Allah berkata Yahudi masuk neraka, berarti semua Yahudi masuk neraka. Berarti kalau ada orang Yahudi yang membaca kalimat dua syahadat masuk neraka juga. Ini Anda ngaco. Kalau orang Yahudi sudah masuk Islam ya bukan Yahudi lagi, bro. Kalau orang Kristen masuk Islam masih disebut orang Kristen gitu. Aduh, cara pikirmu gimana sih? aduh, nggak ningkat kau Samuel dari dulu. Yahudi, orang yang dikatakan Yahudi itu ya kalau masih berkitabkan Talmud, ya ibadahnya ke sinagog. Orang masih dikatakan Kristen kalau nyembah Yesus, ibadahnya ke gereja. Ya kalau sudah masuk Islam ya bukan Yahudi lagi. Tidak bisa disebut Yahudi lagi, tidak bisa disebut Kristen lagi. Begitu, bro. Jaminan untuk orang Islam yang bertakwa, itu jaminan hanya untuk orang Islam. Itu kata Pak Sugi. Tetapi jaminannya kan masuk neraka dulu. Nah itu mendatangi, ya oke, sorry, saya salah ya. Jaminannya adalah mendatangi jahanam. Mendatangi jahanam adalah tidak selamat. Kenapa? Ayat selanjutnya, lalu kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi terserah Pak Sugi mau bilang bukan masuk neraka, cuman mendatangi, tetapi tidak selamat juga ya terserah. Gitu maksudnya. Ayat mana mendatangi jahanam tidak selamat? Nggak ada. Semua manusia mendatangi. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Yang diselamatkan itu orang yang bertakwa, orang yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman masuk neraka dalam keadaan berlutut. Kok bingung dewe toh kowe iki? Nggak ada dikatakan masuk neraka mendatangi jahanam pasti tidak selamat. Nggak ada dikatakan situ.
Ya, ada yang selamat, ada yang tidak. Coba dibaca dong. Mau soal sejelas itu masih bingung sih Songoni lo lah. Mau sisak, kalau sisak itu Yahudi atau Islam itu lek Sugi. Seperti apa dulu pandangan naik? Saya tidak mau bahas orang. Yang kita bahas itu agama. Ngapain bahas-bahas orang? Ya, kita bahas agama yang jadi rujukan. Ngapain orang dibahas? Cuma sungguh ngaco tadi itu si Samuel itu. Kalau mengatakan orang Yahudi udah masuk Islam apa masih masuk neraka loh. Namanya sudah masuk Islam ya, bukan Yahudi lagi lah. Coba itu kawanmu tuh dibenerin itu. Pak Brosman. Ya, tetap saja ya Pak Sugi ya. Ya, mau dijelaskan bagaimana juga poinnya mendatangi jahanam itu adalah hal yang tidak selamat. Karena selanjutnya dikatakan lalu Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi itu jaminannya. Kita di sini lagi ngobrolin soal jaminan ya. Nah, jadi termasuk Muhammad ya. Muhammad itu dijaminnya masuk neraka, mendatangi neraka dulu. Nah, kita kembali tadi ucapan Pak Sugi yang katanya jaminan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Pak Sugi tadi bilang jaminannya hanya untuk orang Islam, lah emang semua orang Islam itu bertakwa. Begitu. Lah Nabi Muhammad sendiri nggak bertakwa kok. Lah dia mengharamkan apa yang dihalalkan. Lah terus Pak Nabi Muhammad ini pernah disuruh Allah meminta ampun untuk dosa-dosanya. Begitu. Lah itu dikatakan siapa yang berdosa kepada Allah dan Rasulnya, maka neraka selama-lamanya kekal di dalamnya. Nah, Nabi Muhammad sendiri berdosa kepada Allah. Nanti ini saya copas ayatnya ya, sebentar dulu. Masih ngeyel juga. Ya. Padahal sangat jelas di situ dikatakan bahwa mendatangi jahanam itu ada yang selamat, ada yang tidak. Jelas ayatnya, nggak usah dipelintir-pelintir. Karena di situ dikatakan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang tidak bertakwa akan masuk neraka dalam keadaan berlutut. Ya, orang-orang zalim tentunya di situ. Nggak ada dikatakan semua akan tidak selamat, tuh nggak ada. Jangan dipelintir-pelintir Samuel. Ayatnya sangat jelas itu ya. Lalu mengenai Nabi tidak ada jaminan masuk surga dan neraka. Mana ayatnya? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat sampai ayat 11 itu. Ya. Firdaus, surga itu diwariskan kepada orang-orang yang sholat. Nabi Muhammad sholat, kami sholat, semuanya sholat. Ya, semua orang yang sholat masuk surga, enggak ya. Lalu kata Anda Nabi Muhammad durhaka, Nabi Muhammad tidak bertakwa. Dari mana Nabi Muhammad aja sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Lalu mengenai yang diharamkan Nabi, ya, padahal Allah tidak mengharamkan, itu enggak ada pelanggaran. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad itu memakan madu, istrinya tidak menyukainya. Lalu Nabi Muhammad, kalau begitu aku akan mengharamkan madu. Nah, ditegur oleh Allah, jangan mengharamkan sesuatu yang tidak aku haramkan. Itu bukan dosa. Dari mana dikatakan dosa? Orang nggak melakukan pelanggaran apa-apa kok. Gimana sih? Dan Nabi Muhammad itu maksum, ya. Artinya maksum, ngerti enggak? Dosa yang sudah lalu dan yang akan datang andaikan ada sudah diampuni. Semua nabi maksum, enggak ada nabi masuk neraka, bos. Ya, jangan kayak anak kecil lah ya. Dari Gimana sih Pak D ini? Yang melewati, memasuki atau menghampiri jembatan Siratal Mustaqim yang Pak D maksud tuh jembatan Sirat itu agama atau orang? Iya, tidak terus bicara orang dong. Iya, Pak itu gimana sih? Gimana kau lekku? Iya, yang melintasi sirat itu semua orang, baik yang muslim, yang kafir, ya semuanya melintasi sirat.
Makanya di ayat 71 itu dikatakan tidak seorang pun, melainkan akan mendatangi neraka. Di situ tidak dikatakan memasuki. Nah, kalau kita melihat hadis, kata mendatangi itu adalah melintasi sirot. Nah, ketika melintasi sirot itu ada yang selamat, ada yang tidak. Yang selamat itu orang yang bertakwa, sedangkan yang kafir, yang tidak bertakwa, yang zalim, masuk neraka dalam keadaan berlutut. Mudah ayatnya dipahami itu, bro, ya. Ya, tetap saja ya Pak Sugi ya. Ya, mau dijelaskan bagaimana juga poinnya mendatangi jahanam itu adalah hal yang tidak selamat. Karena selanjutnya dikatakan lalu Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Di surah yang Maryam ayat 72 itu Pak, di situ kan dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membiarkan orang yang zalim atau yang orang kafir itu berlutut di dalamnya. Berarti kan memang itu kan lanjutan dari ayat yang 71, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan mendatangi neraka. Hal itu sudah ketetapan dari Gusti Allah, kan begitu. Kemudian ayat 72 menyambung bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Menyelamatkan dari apa? Dari karena mereka sudah masuk neraka semuanya. Kemudian diselamatkan dari neraka dan membiarkan orang zalim atau kafir itu berlutut di dalamnya. Berarti kan pengertian bahwa orang-orang, semua orang muslim non-muslim masuk neraka. Kemudian dalam artian di situ dihisap sampai habis dosanya, kemudian diangkat atau diselamatkan dari neraka. Loh gitu aja kok bingung loh. Ayat ini kan cocok untuk orang-orang kafir itu, bukan untuk orang Islam. Ya, bukan untuk orang bertakwa. Dan ini jelas ayatnya nggak masalah toh. Di situ yang kekal di dalam neraka itu siapa? Orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Makanya tadi ayatnya saya bacakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina ya finnari jahannam khalidina fiha. Sangat jelas orang-orang kafir itu akan di dalam neraka, kekal di dalamnya menjadi bahan bakar api neraka. Sedangkan orang bertakwa nggak ada, orang beriman tidak ada, dikatakan masuk neraka nggak ada ayatnya. Tunjukkanlah, ya, tunjukkan. Jangan dipelintir ayat, bos. Tidak ada dikatakan semua orang itu masuk neraka, nggak ada. Di situ mendatangi. Wariduha itu mendatangi, bukan memasuki. Ya, jadi tidak ada dikatakan di situ masuk neraka dulu baru diselamatkan, nggak ada. Untuk memahami Islam itu lihat hadisnya bagaimana, ya. Tidak bisa Anda pahami secara seenak udeli begitu, nggak bisa. Itu jelas-jelas Nabi sendiri mengatakan bahwa itu adalah melintasi sirat. Tidak masuk neraka semuanya, tidak. Tapi mendatangi neraka, melintasi sirat. Adventure. Ngerti adventure enggak? Nah, untuk orang-orang yang zalim, masuk neraka dalam keadaan berlutut, sedangkan orang beriman itu diselamatkan. Nggak ada dikatakan orang beriman masuk neraka dulu, nggak ada. Jangan ngaco dah. Lah ya, tapi Pak Sugi kan bilang kalau baca Al-Quran itu yang detail, yang jelas. Jadi kalau yang tidak dikatakan, jangan dikatakan. Jangan ditambah-tambahin. Di situ tidak ada tertulis kata Nasrani atau orang-orang Sabi'in. Ya. Jadi di situ dikatakan bertakwa. Dan orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang zalim. Nah, di situ tidak ada dikatakan Nasrani. Nah, bukan begitu Pak Sugi. Betul sekali. Memang di situ tidak dikatakan orang Nasrani ataupun orang Yahudi, orang Konghucu, orang Buddha, enggak. Tapi kalau sudah disebut ada orang zalim, ada orang beriman, berarti ada dua bagian, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang Islam, dan yang lainnya itu kafir. Ayatnya sangat jelas kok. Jadi untuk memahami satu ayat ini kan kita perlu melihat ayat lainnya. Seperti contoh dikatakan, laqad kafara alladziina qala innallaha wal masiihu Isa bin Maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum. Jadi walaupun di sini tidak dikatakan itu ada orang Kristen, tapi orang Kristen sudah masuk di dalamnya. Karena berdasarkan ayat yang saya baca tadi, orang-orang Kristen ini termasuk kafir. Sesungguhnya telah kafirlah siapa yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Laqad kafara alladziina qala innallaha
huwal masihu Isa bin Maryam. Orang Kristen udah masuk di sini, di bagian orang-orang yang zalim itu. Ada lagi ayat yang mengatakan sesungguhnya kezaliman yang sangat besar itu adalah mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Nah itu orang Kristen udah masuk di situ, zalim dia. Jadi nggak usah disebut seperti itu ya. Harus tahu lah kalau memang betul-betul tahu Al-Quran sih ya. Kalau saya sih paham saja. Walaupun di situ tidak disebut ada Kristen, ada Yahudi, ada apa namanya Buddha misalnya. Ya sudah masuk di dalamnya begitu. Apalagi ayat yang saya sebut tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha. Kan udah jelas itu ayatnya. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab ya, itu ya udah termasuk Yahudi dan apa? Kristen dan orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahli-ahli kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab, wal musyrik, orang-orang musyrik itu akan masuk neraka dalam neraka itu kekal selamanya, khalidina fiha finaril jahannam. Jelas walaupun nggak usah disebut, jelas itu ayatnya ya. Memang mudah laku, cuman kau memahaminya. Yang orang-orang Islam itu diselamatkan semua, seperti apa itu? Penafsiran apa itu lekku? Kaulah yang itu yang bilang beriman itu orang Islam. Kau pikir Islam itu artinya semuanya beriman? Itu penafsiranmu itu lekku. Bagaimana kau bisa bilang Imam Samudra itu masuk surga nanti? Kau itu pun Ya tentu yang dimaksud orang beriman di situ ya orang Islam, nggak mungkin orang-orang kafir, nggak mungkin, karena ini kitabnya orang Islam, tentu yang dibicarakan ya orang Islam dan orang kafir. Yang bertakwa di situ ya jelas orang Islam, bukan orang kafir. Gimana sih? Kok protes? Ya kalau kitabmu mengatakan kami orang Islam masuk neraka ya silahkan, itu kitabmu. Saya nggak akan protes, itu kitabmu gitu loh. Ini kitabnya orang Islam, kok kamu protes? Aneh bin ajaib kawan ini. Lah itu kan menurut hadis. Nah itu kan menurut manusia, bukan menurut Allah. Lah jangan Pak Sugi. Ya. Jangan menurut manusia. Orang itu firmannya Allah kok menurut manusia. Itu. Pokoknya gampang aja, ikutin metode saya. Pokoknya mendatangi itu tidak selamat. Lalu Allah menyelamatkan. Begitu, dari tidak selamat menjadi selamat. Jadi pokoknya apapun itu ya tidak selamat. Nah masalahnya ini kan kekal apa enggak kan gitu. Nah tadi ayat sudah saya kasih surat 2 ayat 81 tadi, kekal di dalamnya. Gak ada urusan takwa atau gak takwa di surat 2 ayat 81. Pokoknya lu kalau berdosa ya kekal di dalamnya. Simple kan? Memang kekal untuk orang-orang kafir, kalau untuk orang beriman nggak ada. Ayatnya kan jelas, sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulan dari Maryam ayat 71-72 itu adalah jaminan surga untuk orang yang bertakwa dan jaminan neraka untuk orang-orang kafir, orang-orang zalim. Dah selesai. Oke? Saya pamit dulu, ini mau ada aktivitas. Itu di ayat 72, Pak. Di situ dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang beriman. Tapi Allah akan membiarkan orang yang zalim dan berlutut di dalamnya. Bapak baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ dikatakan bahwa semua orang akan masuk neraka. Tapi kemudian Allah akan menyelamatkan orang yang benar. Bapak jangan memelintir para cendekiawan muslim dong, Pak. Ayatnya kita secara orang awam saja membaca sudah tahu bahwa ayat itu di ayat 72 dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang beriman. Menyelamatkan dari mana? Ya dari neraka. Kemudian Allah akan membiarkan orang yang zalim atau orang yang kafir bertekuk lutut di dalamnya.
Itu sudah jelas. Sesuai dengan keterangan cendekiawan Muslim Ibnu Katsir. Itu sudah dari tafsir dari dia sendiri. Bapak baca tafsirnya di dalam. Nggak usah main tipu-tipu. Nggak ada Ibnu Katsir mengatakan warituha itu diartikan memasuki neraka, itu nggak ada. Ya, Ibnu Katsir tidak akan bertentangan dengan hadis dengan para sahabat Nabi. Ibnu Katsir memang ulama di dalam Islam, tapi kedudukannya lebih tinggi para sahabat. Udah saya sebutkan tadi dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud. Sangat jelas mereka semua berdasarkan hadis Nabi itu melintasi sirat. Jadi Anda jangan main tipu-tipu di sini. Tunjukkanlah sini. Ibnu Katsir mana hadis apa tafsirnya ya. Walaupun seandainya Ibnu Katsir menafsirkan demikian, ada yang lebih bisa dijadikan dalil, yaitu di atasnya Ibnu Katsir. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja nggak menafsirkan itu masuk neraka kok, gimana sih? Para sahabat Nabi juga tidak menafsirkan masuk neraka kok. Ya, jadi jangan ngayal lah, jangan main pelintir-pelintir, jangan usah tipu-tipu begitu ya. Emangnya kau orang beriman? Siapa yang sebut kau tuh orang beriman? Siapa? Siapa? Emang kau pikir tadi kan aku bertanya sama kau, Pade, apakah kau dengan menyebutkan dirimu Islam, lantas kau disebut pasti orang beriman? Rumus siapa itu, lekku? Tadi aku kasih contoh, kalau misalnya lain itu meninggalkan sholat, apakah itu kau disebut kafir? Kafir juga ya kau. Ya betul sekali Pak Sugi. Kalau misalnya itu yang ngomong kitab saya, lalu berkata bahwa Islam masuk neraka, ya itu terserah kita, terserah kitab kita. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya, di situ dikatakan bahwa yang bertakwa itu udah pasti Muslim, kan kata Pak Sugi gitu. Pokoknya Al-Quran ngomongnya begitu. Nah, cuman masalahnya perbedaan kitab kita dengan kitabnya Pak Sugi. Di dalam kitabnya Pak Sugi itu, di dalam Al-Quran, lah Muslim dijamin masuk neraka. Lah masuk neraka dulu, mendatangi neraka dulu, ya, mendatangi neraka dulu. Tapi nanti kalau bertakwa baru diselamatkan. Lah, tetapi ternyata di surat 2 ayat 81 dan surat 4 itu ya dikatakan bahwa neraka kekal. Kalau wis mendatangi itu kekal begitu. Ya, saya berbicara itu pakai dasar. Hadisnya jelas. Mendatangi itu artinya melintasi sirat. Tentu saya lebih percaya kepada Nabi saya, kepada para sahabat Nabi yang menjelaskan itu yang dimaksud adalah sirat. Ya, udah saya baca tadi itu ayatnya itu, hadisnya itu. Nah, kamu berasumsi gimana sih? Jadi kata mendatangi tidak bisa diartikan memasuki. Makanya saya katakan tadi, kalau kamu mendatangi rumah terbakar, apa kamu masuk ke dalamnya? Kenapa saya artikan rumah terbakar ya? Sama-sama ada api toh di situ toh. Nah, jadi kata mendatangi tidak bisa Anda artikan memasuki semuanya. Enggak ada ya seperti itu. Itu berbicara tentang sirat. Melintasi sirat itu ya, mau cepat, mau lambat, mau mudah, mau sulit, itu tergantung amal perbuatannya. Makanya di situ disebut orang yang bertakwa. Untuk orang yang amal perbuatannya bagus, ya, lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, dia akan mudah melintas sirat. Ada juga yang merangkak. Itu kalau Anda lihat di dalam kitab Daqaiqul Akbar, Anda akan ngerti. Ya, sirat itu seperti apa. Panjangnya sirat seperti apa. Baca kitab Daqaiqul Akbar. Ya. Jadi, Anda nggak perlu menggurui saya. Anda belum ngerti soal itu. Oke, baca kitab Daqaiqul Akbar aja Anda belum kurasa. Jadi nggak ngerti ya. Licinnya seperti apa, tajamnya seperti apa. Nah, kecilnya seperti apa, nurunnya berapa ratus tahun, nanjaknya berapa ratus tahun, lurusnya berapa ratus tahun, itu semua tertulis di dalam kitab Daqaiqul Akbar. Gitu loh. Jadi nggak usah ngurin saya, belum ada apa-apanya kamu. Oke? Soalnya
memang kekal untuk orang-orang kafir, kalau untuk orang beriman nggak ada. Ayatnya kan jelas, sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulan dari Maryam ayat 71-72 itu adalah jaminan surga untuk orang yang bertakwa dan jaminan neraka untuk orang-orang kafir, orang-orang zalim. Dah selesai. Oke? Saya pamit dulu, ini mau ada aktivitas. Itu di ayat 72, Pak. Di situ dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang beriman. Tapi Allah akan membiarkan orang yang zolim dan berlutut di dalamnya. Bapak baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ dikatakan bahwa semua orang akan masuk neraka. Tapi kemudian Allah akan menyelamatkan orang yang benar. Bapak jangan memelintir para cendekiawan muslim dong, Pak. Ayatnya kita secara orang awam saja membaca sudah tahu bahwa ayat itu di ayat 72 dikatakan bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang beriman. Menyelamatkan dari mana? Ya dari neraka. Kemudian Allah akan membiarkan orang yang zolim atau orang yang kafir bertekuk lutut di dalamnya. Itu sudah jelas. Sesuai dengan keterangan cendekiawan muslim Ibnu Katsir. Itu sudah dari tafsir dari dia sendiri. Bapak baca tafsirnya di dalam. Nggak usah main tipu-tipu. Nggak ada Ibnu Katsir mengatakan warituha itu diartikan memasuki neraka, itu nggak ada. Ya, Ibnu Katsir tidak akan bertentangan dengan hadis dengan para sahabat Nabi. Ibnu Katsir memang ulama di dalam Islam, tapi kedudukannya lebih tinggi para sahabat. Udah saya sebutkan tadi dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud. Sangat jelas mereka semua berdasarkan hadis Nabi itu melintasi sirat. Jadi Anda jangan main tipu-tipu di sini. Tunjukkanlah sini. Ibnu Katsir mana hadis apa tafsirnya ya. Walaupun seandainya Ibnu Katsir menafsirkan demikian, ada yang lebih bisa dijadikan dalil, yaitu di atasnya Ibnu Katsir. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja nggak menafsirkan itu masuk neraka, kok gimana sih? Para sahabat Nabi juga tidak menafsirkan masuk neraka kok. Ya, jadi jangan ngayal lah, jangan main pelintir-pelintir, jangan usah tipu-tipu begitu ya. Memangnya kau orang beriman? Siapa yang sebut kau tuh orang beriman? Siapa? Siapa? Emang kau pikir tadi kan aku bertanya sama kau, Pade. Apakah kau dengan menyebutkan dirimu Islam, lantas kau disebut pasti orang beriman? Rumus siapa itu, lekku? Tadi aku kasih contoh, kalau misalnya lahir itu meninggalkan sholat, apakah itu kau disebut kafir? Kafir juga ya kau. Ya betul sekali Pak Sugi. Kalau misalnya itu yang ngomong kitab saya, lalu berkata bahwa Islam masuk neraka, ya itu terserah kita, terserah kitab kita. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya, di situ dikatakan bahwa yang bertakwa itu udah pasti Muslim, kan kata Pak Sugi gitu. Pokoknya Al-Quran ngomongnya begitu. Nah, cuman masalahnya perbedaan kitab kita dengan kitabnya Pak Sugi. Di dalam kitabnya Pak Sugi itu, di dalam Al-Quran, lah Muslim dijamin masuk neraka. Lah masuk neraka dulu, mendatangi neraka dulu, ya, mendatangi neraka dulu. Tapi nanti kalau bertakwa baru diselamatkan. Lah, tetapi ternyata di surat 2 ayat 81 dan surat 4 itu ya dikatakan bahwa neraka kekal. Kalau wis mendatangi itu kekal begitu. Ciri-ciri orang beriman itu Adirion di dalam Al-Quran dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah saya sudah menjalankan itu semua. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, dan menjalankan sholat. Alhamdulillah saya sholat ya. Maksud saya sholat harus lapor kamu, hei Adirion saya mau sholat. Wa yuqimuna sholat. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna, dan menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Wa mimma razaqna hum yunfikun, dan menginfakkan sebagian hartanya.
Alhamdulillah saya sudah menjalankan itu semua ya. Jadi apa harus saya katakan kepada Anda, oh saya menafkahkan rezeki saya, menginfakkan rezeki saya kepada orang lain, apa harus ngomong sama kamu? Tidak, Dirion. Alhamdulillah saya orang yang beriman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi jelas ayatnya ya, pakai dalil kita bicara, nggak asal-asal gitu ya, Dirion ya. Jadi seperti ini lah. Kalau aku memandangnya tentang ayat ini seperti ini lah. Mengapa harus mendatangi neraka? Semua dikumpulkan dulu di neraka. Itu kenapa? Mengapa? Apa tidak bisa di tempat lain yang agak dingin seperti itu? Yang nggak panas. Dapatkan $10.000 di akun demo gratis Anda dan mulai trading dengan All-in Trade. Ikuti indikator untuk membuka transaksi. Gunakan strategi. Untuk apa itu? Apa untuk studi banding? Ini lu neraka, lalu dimasukkan ke surga. Apain? Ya ampun, cara pikirmu kok cepat sekali sih. Lalu kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Itu jaminan. Walaupun tidak dikatakan harus, oh kami menjamin, tidak seperti itu. Ya, kalau ada orang berkata kepada kamu, kalau kamu kerja sama saya, kamu akan saya gaji. Itu jaminan jika kamu kerja. Nggak usah ngomong, saya jamin kamu akan saya gaji. Nggak perlu seperti itu. Mikir agak luas sedikit, oke bro? Udah ah. Nggak ada lawan yang seimbang nih saya nih. Oke, pamit ya semuanya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana perdebatan si Samuel Syahani Aderion dengan Ustadz Sugi ya. Dan seperti biasa-biasanya si Samuel ini hanya bisa berasumsi menurut pemikirannya sendiri tanpa menurut arti atau makna yang seharusnya dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, di mana di sini memang orang-orang kaum kadal ini sering terjadi distorsi ya atas perkataan, atas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kenapa terjadi distorsi tersebut? Ya karena memang orang-orang tersebut tidak kenal dengan sang pembicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan perkataan Allah atau firman Allah, kita sendiri seperti contoh saya lagi berbicara ini saja dan didengar oleh banyak orang, dan pasti setiap orang yang mendengar tidak akan sama pemahamannya apa yang saya sampaikan ya, tidak akan sama. Nah, kecuali orang-orang tersebut sudah kenal betul dengan siapa saya, kan seperti itu. Nah, begitu juga lah para kaum kadal itu memahami ayat Al-Quran, karena mereka akan selalu gagal karena memang mereka tidak kenal dengan sang pembicara. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video di awal puasa ini bisa semakin membuka mata kita, hati kita terhadap ajaran Islam yang benar, yang hak, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.